Para pemula mungkin ingin mendengarkannya, karena ini sama dari pertanyaan ini akan terbuka peluang untuk menanam anggur yang benar. Dari Pak Rudi Hermawan, Om, kalau terbuka panas atau rindang dengan pepohonan, seperti apa baiknya di sekitar taman anggur? Kalau saya sarankan para pemirsa sebaiknya, termasuk ini dari Pak Surya Siswadi. Senang sekali melihat Pak, kalau di pot sudah terlanjur penuh media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di channel YouTube Mas Pandu Nirwana. Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari para pecinta anggur sekalian yang komen di YouTube. Baiklah para pemirsa, barangkali ini pertanyaan dan jawabannya para pemula mungkin ingin mendengarkannya, karena ini sama dari pertanyaan ini akan terbuka peluang untuk menanam anggur yang benar. Oke, pertama pertanyaan dari Mas Dika Prastia ya. Mas Dika Prastia ini dari mana saya nggak tahu ini. Assalamualaikum Pak, mau tanya tentang perkembangan grafting anggur impor dengan rootstock yang berbeda. Apakah menghasilkan buah yang berbeda juga? Mohon pencerahan dan salam pengangguran. Oke, saya jawab. Saya sering menggunakan rootstock Alfonso, Isabella, termasuk Red Master, ada Cleo Negra. Nah, sementara ini saya belum memastikan bahwa beda rootstock hasil berbeda, tapi saya pernah melakukan grafting anggur Julian ke dalam rootstock Isabella dan Red Master. Hasilnya agak beda. Julian yang ada di Isabella dia bentuknya oval, tetapi yang di Red Master kebetulan dia seperti kapsul. Tapi saya tidak meyakini bahwa dia di kemudian hari akan seperti itu terus, karena yang buahnya seperti kapsul, pohonnya saya bongkar, saya pindah, dan sampai saat ini belum buah kembali seperti itu. Jadi saya tidak memberikan kepastian kalau dengan rootstock yang berbeda, entres anggur impor yang sama. Artinya kita memangkas anggur jenis Jupiter, terus anggur Jupiter entresnya kita sambung ke dalam anggur yang lain, artinya ke rootstock Isabella atau mungkin Cleo Negra atau mungkin Red Master maupun Alfonso. Saya tidak meyakinkan bahwa nanti hasilnya bisa berbeda seperti itu, karena itu eksperimennya saya belum nyampe, artinya saya belum melakukan secara detail. Oke, semoga jawabannya ini memuaskan. Nah, termasuk ini dari Pak Surya Siswadi. Senang sekali melihat Pak, kalau di pot sudah terlanjur penuh media. Untuk memindahkan pot yang lebih besar, apakah media harus diangkat atau tidak ya? Kalau ini terserah para pemirsa, karena anggur yang udah hidup di dalam pot lebih dari 1 tahun, begitu kita bongkar pot, isinya semuanya akar, hampir tidak ada media. Seperti itu. Jadi akar anggur ini serabut, dia sangat meriah ya, sangat banyak sekali. Dan perlu diketahui, untuk memindahkan kita nggak perlu takut mati, karena anggur ini termasuk yang termasuk tumbuhan hebat. Begitu kita pengen menambahkan atau mengurangi media, dikurangi aja nggak apa-apa, ditambah pun juga nggak masalah ya. Akar anggur yang penting jangan semua akar terlepas dari pohonnya. Jadi kalau anggur sudah besar, sudah sejempol tangan atau jempol kaki di dalam pot, ingin memindahkan, tinggal potong pertama bawahnya ya. Ini anggap aja pot, bawahnya dipotong dulu. Setelah itu kita iris sampingnya, terus kita buka. Tidak akan hancur, dia akan tetap menyatu akar-akarnya. Baru kita pindah ke pot yang lebih besar. Kalau masalah mau dikurangi atau diganti media, terserah. Kalau setahu saya, anggur tidak perlu diganti media karena akarnya serabut, dan akar serabut umurnya nggak panjang. Dia akan mati dan busuk dan menjadi nutrisi untuk berikutnya. Terus dia akan kembali meregenerasi sendiri, akar-akarnya akan tumbuh, selalu akan tumbuh akar baru dan seterusnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Pak Rudi Hermawan. Om, kalau terbuka panas atau rindang dengan pepohonan, seperti apa baiknya di sekitar taman anggur? Kalau saya sarankan para pemirsa, sebaiknya anggur bebas daripada tumbuhan yang lain, artinya dia los matahari. Kalau dia ketutup dengan pohon yang lain, umpama ini punya pohon beringin, pohon mangga atau pohon sawo, dia ditanam di bawahnya, biasanya dia kurus, tidak gemuk karena fotosintesis kurang. Seperti itu.
Nah, kalau pengen anggur kita sempurna, seyogianya di atas anggur yang kita tanam seperti ini tidak ada penghalang apapun. Hanya boleh mungkin bisa dipasang plastik UV atau spandek plastik bening supaya dia nggak kena air hujan secara langsung. Biasanya para pecinta anggur yang udah punya modal, dia pengen buahnya sepanjang tahun, dia mengganti atapnya dengan plastik UV ataupun dengan yang lainnya yang tembus matahari. Jadi seperti itu sebaiknya. Anggur tidak tertutup oleh yang lain, artinya tidak tertutup pepohonan yang lain. Pohon anggur dari Pak Muhammad Solihin. Pohon anggur perlu sinar matahari yang banyak ya Pak, karena saya ingin menanam bibit anggur di samping rumah, sedangkan matahari cuma hanya sebentar. Oke? Saya sudah mendatangi beberapa pencinta anggur dan di antara mereka tidak semuanya kena matahari. Artinya kena matahari hanya jam 1 siang sampai jam 3 sore atau mungkin jam 11 sampai jam 12. Kenapa? Karena mereka rata-rata terhimpit oleh rumah tetangga. Mungkin dia rumahnya pendek atau tetangganya bangun terus. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya diantaranya kalau saya menambahkan dengan lampu hidroponik. Untuk malam hari kita nyalakan lampu hidroponik. Kalau belinya di online bisa, harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi yang pasti sejam atau 2 jam anggur tetap kena sinar matahari, karena itu sangat membantu untuk proses fotosintesis. Apakah dia mampu berbuah? Yang saya lihat berbuah. Yang tidak boleh itu kalau dia tertutup dalam 24 jam. Artinya dia 24 jam ketutup atau posisi kena tumbuhan yang lain. Nah, mungkin bisa jadi kalau ketutup tumbuhan yang lain atau mungkin tumbuhan yang lebih besar dengan ditutup rumah itu beda. Kalau ditutup dengan tumbuhan yang lain, pohon beringin, pohon mangga dan lain-lain yang pohon besar, bisa kemungkinan nutrisi di dalam tanah habis oleh akar pohon yang besar, ya. Di situ bisa jadi. Tapi kalau ketutup rumah tidak memerlukan nutrisi ada di tanah. Artinya anggur bisa tumbuh mendekati sempurna walaupun dia kurang sinar matahari. Artinya hanya mendapatkan sinar matahari secara langsung hanya 1 atau 2 jam saja. Selamat mencoba, kita buktikan apakah dia mampu berbuah atau tidak. Yang saya tahu di Depok banyak pengembang anggur yang terhimpit oleh rumah tetangga, termasuk sekarang ini Pak Ipul Warwer, Taman Langit Grape juga posisinya dia kalau sore nggak kena matahari karena rumah tetangga lebih tinggi, 3 lantai. Di Pak Ipul 2 lantai. Ternyata Pak Ipul pun berbuah banyak, itu anggur-anggurnya, seperti itu. Terus pertanyaan yang lain dari Mas Edi Cahyadi. Di mana Pak kalau beli gorengan ya Pak gitu. Nah ini biasa perlu nih, karena kalau kita nanam anggur kadang-kadang kita lupa makan karena kita cinta seneng gitu ya. Biasanya kita makannya memang gorengan karena males untuk kita datang, apalagi anggur kita di kebun terus jauh dari rumah. Biasanya kita perlu mampir ke tukang gorengan, tapi jangan beli gorengan, beli yang digoreng, pisang goreng, tahu goreng gitu. Kalau beli gorengannya mau jadi pedagang, jadi nggak jadi makan gorengan. Kalau makan gorengan giginya bisa rombal semua. Terus dari Pak Hendri Wongso, pupuk untuk berbunga MKP dan Keno 3 berapa takarannya dan berapa hari sekali pemupukannya? Sebenarnya untuk masalah pemupukan ini sangat rawan para pemirsa ya.